siang, selamat pagi, dan selamat malam kepada seluruh rekan-rekan dan Bapak dosen Ekonomi Koperasi dan UMKM Pak Walan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan bab 2 mengenai koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian Indonesia yang dibungkus oleh M. Asrul Tanjung. Nah, pada bab 2 ini kita akan membahas yang pertama itu ada kelahiran koperasi di Rochdale, kemudian adanya gagasan dan gerakan koperasi di Eropa, Selandia Baru, Australia, Amerika, Afrika, Asia, dan Indonesia. Yang terakhir kita akan membahas tentang gerakan koperasi secara internasional. Langsung saja, kelahiran koperasi di Rochdale itu digagas oleh Charles Howard pada tahun 1844. Nah, pada saat itu koperasi mendirikan beberapa tempat, yaitu seperti toko-toko, rumah-rumah, pabrik, tanah, hotel-hotel, kemudian juga membantu konsumsi masyarakat pada saat itu. Nah, perkembangan koperasi Inggris Raya, kita pada tahun 1852 Rochdale telah menjadi 100 koperasi konsumsi, dan ini membantu masyarakat untuk bisa mengkonsumsi barang-barang dari pinjaman dari koperasi tersebut. Dan pada tahun 1862 koperasi-koperasi konsumsi itu menyatukan diri menjadi pusat koperasi pembelian, yaitu yang disebut dengan Cooperative Wholesale Society atau CWS. Kemudian gagasan gerakan koperasi di Eropa yang pertama itu kita akan membahas tentang Jerman, mungkin nggak semua negara, beberapa aja. Yang pertama itu ada Jerman, itu digagasin oleh F.W. Raiffeisen pada tahun 1818 sampai 1888 dengan mempelopori KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Kemudian adanya di Swedia pusat koperasi yang disebut dengan Swedish Cooperative Center atau SCC berbentuk federasi nasional. Kemudian ada di Denmark, yaitu pada tahun 1866 yang dipelopori oleh Hans Christian Sonne dan F.F. Ulrich, mempelopori berdirinya koperasi konsumsi bagi kaum buruh di kota Tristed Jutland. Kemudian lanjut aja di gagasan dan gerakan koperasi Australia dan Selandia Baru. Nah, di sini mereka menggagas koperasinya untuk bisa membantu di bidang agrobisnis dan peternakan. Di Selandia Baru ada gabungan koperasi susu terbesar di dunia. Fonterra didirikan pada tahun 2001. Diawali dengan kerjasama peternak-peternakan susu sejak tahun 1800. Kemudian kalau di Asia, di Jepang, cikal bakalnya adalah gerakan Mujin pada tahun 1275. Selain itu, perkumpulan Hokususa juga merupakan koperasi kredit pengembangan ekonomi petani dan usaha kecil. Jadi koperasi itu pada tahun dulu itu baik di Eropa maupun di Asia itu selalu membantu pada para usaha tani, agrobisnis, peternakan dan sebagainya. Kemudian di Singapura adanya koperasi konsumen menguasai 55% pasar supermarket. Karena kita tahu Singapura adalah sentralnya tempat bisnis manufaktur, sehingga lebih koperasi itu memfokuskan kepada pinjaman kepada konsumsi masyarakat. Kemudian di Malaysia adanya riba, makanya ada suatu kendala dari ide dan cara kerjanya koperasi di daerah tersebut. Langsung aja di Indonesia itu digagas oleh Pati Wokoto Raden Maja dengan bank simpanan oleh bagi PNS. Kemudian banyaknya setelah kemerdekaan itu, yaitu ada di proklamasi Undang-Undang Koperasi pada nomor 79 tahun 1958 dikeluarkan oleh pemerintah. Pengembangan politik sesuai dengan Undang-Undang sementara tahun 1950. Kemudian yang terakhir kita membahas mengenai gerakan koperasi internasional, itu ada ICA, International Cooperative Alliance, kemudian ASEAN Cooperative Organization ACO, kemudian ada International Labour Organization atau ILO, kemudian yang terakhir ada European Cooperative Society.
sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Nama saya Kevin Marceno, NIP 18052301.